Upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Indonesia ke-79, Sabtu 17 Agustus 2024 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Untuk gurunya, gerak, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tiga, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Merah, siap. Kepada sang merah putih, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Teruntuk jasa-jasa para pahlawan kusuma bangsa, mari kita doakan mengheningkan cipta. Mulai.
Mengheningkan cipta selesai. Bacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang perdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat upacara pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa anjalna alaina sakinata wal mawaddata warahmah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina habibina wa maulana Muhammad. Hari ini 17 Agustus tahun 2024. Hari ini 12 Safar 1446 Hijriah
79 tahun yang lalu atau 84 tahun yang lalu menurut versi Hijriah, tepatnya tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, bangsa Indonesia mengumandangkan, memproklamasikan kemerdekaannya ke seluruh dunia. Pada saat ini kita harus semakin bersyukur sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat, yang bermartabat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan atas kemerdekaannya tersebut. Oleh karena itu, izinkan dalam sambutan ini kami menyampaikan sebuah tajuk dengan tema tidak ada kemerdekaan tanpa kepedulian. 3 hal singkat yang kami uraikan. Pertama, mari kita tengok sejarah. Yang kedua, kita lihat dengan jujur kondisi kita sekarang ini. Dan yang ketiga, bagaimana visi misi kita ke depan. Sejarah emas Indonesia membuktikan sederet tokoh-tokoh pahlawan nasional, para perintis maupun pendiri bangsa ini terdiri daripada kaum ulama, terdiri daripada orang tua kita yang sangat gigih dan berjiwa besar dengan semangat yang membakar jiwa-jiwa kemerdekaan saat itu. Tengoklah misalnya Jenderal Sudirman, yang walaupun beliau dalam keadaan sakit memimpin perang gerilya, badannya boleh rapuh tetapi jiwanya tidak. Beliau mengatakan, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Dia tetap kuat, dia tetap akan menuntut bela siapapun musuh yang akan aku hadapi. Lihat juga Bung Karno, beliau pernah menyampaikan suatu saat bahwa kemerdekaan itu hanyalah didapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya penuh dengan semangat berkobar-kobar dengan tekad merdeka. Bahkan beliau mengatakan merdeka atau mati. Wahai generasi muda harapan bangsa, ketahuilah mereka adalah para pendiri bangsa yang mengokohkan, dan tidak mungkin kita itu ada kemerdekaan kecuali atas wasilah beliau-beliau. Lihatlah juga bagaimana pada masa berikutnya, 3 bulan berikutnya, di bulan Oktober, kita harus mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan. Perang 10 November terjadi, diawali dengan semangat heroisme, resolusi jihad yang dikomandangkan oleh ulama kebanggaan kita, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau mewajibkan berjuang, mengangkat senjata bagi kaum muslimin di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Sebagaimana mungkin sekarang pun juga kita melihat bagaimana ulama-ulama kita di Palestina menyerukan juga untuk membela kemerdekaan, melawan penjajahan bangsa Zionis, laknatullah. Wahai generasi pemuda harapan bangsa, kemerdekaan ini bukan sesuatu yang diterima kita dengan cuma-cuma, tetapi kita dapatkan karena lahirnya jiwa-jiwa kepedulian. Para pahlawan, para pendiri bangsa ini peduli terhadap nasib bangsanya untuk dibebaskan dari penjajahan, termasuk bagaimana generasi ke depan seperti kita sekarang ini. Peran bangsa-bangsa lain dalam kemerdekaan kita pun dalam sejarah tidak bisa kita lupakan. Tidak ada suatu kemerdekaan bagi sebuah bangsa kecuali diakui oleh negara-negara sahabat. Para diplomat Indonesia kebanggaan saat itu, ada Kiai Haji Agus Salim, ada Abdurrahman Baswedan. Mereka melakukan lobby-lobby internasional
kepada negara-negara sahabat. Di antaranya mereka meminta bantuan kepada Mufti Palestina saat itu tahun 1945, Syekh Amin Husaini. Syekh Amin Husaini, Mufti Palestina itu menyuarakan, menggalang dukungan bangsa-bangsa seluruh dunia dengan media sosial yang ada saat itu, yaitu radio, bahkan lewat radio Berlin di Jerman. Kita berhutang budi kepada bangsa Palestina pada saat mereka sedang merdeka di tahun 45 itu. Karena mereka dijajah Israel baru tahun 1948. Mereka dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan kita sehingga bangsa kita mendapat pengakuan daripada bangsa-bangsa luar seperti Mesir dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita berhutang budi, berhutang moral pada saat mereka sekarang dijajah. Kita sedang merdeka, sudah barang tentu harus tetap sebagaimana amanah Presiden pertama kita dan seluruh Presiden Indonesia sampai saat ini tetap berdiri di belakang Palestina. Pun juga sejarah telah membuktikan kepedulian itu. Para pendiri bangsa telah merumuskan kepedulian itu dalam pembukaan UUD 45 alinea pertama. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hari ini kita masih melihat penjajahan itu sedang berlangsung. Sudah 315 hari. Bahkan berkali-kali perang terjadi di bumi Palestina, di Baitul Maqdis, di negeri yang diberkahi, di negeri tempat Imam Syafi'i rahimahullah yang menjadi kebanggaan kita bangsa Indonesia sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Imam Syafi'i orang Palestina. Dan apa yang terjadi di sana sekarang? Kalau kita peduli, kita membanggakan imam kita, mazhab kita, maka kita pun juga harus peduli kepada negaranya, kepada negerinya. Wahai generasi pejuang harapan bangsa, kita berhutang budi kepada bangsa Palestina. Kita berhutang budi mengemban amanat para pendiri bangsa. Oleh karena itu, setelah kita sedikit memahami sejarah ini, dan kalau diuraikan lebih jauh, terlalu amat sangat banyak sejarah-sejarah para ulama untuk membuat landasan-landasan kemerdekaan. Seperti lambang burung Garuda yang dikreasi oleh Sultan Abdul Hamid, bendera merah putih yang dimimpikan oleh Habib Idrus Al-Jupri yang disampaikan kepada Insinyur Soekarno untuk menjadi lambang negara kita. Kemudian kemerdekaan Indonesia yang pada saat itu sekitar 3-4 bulan menjelang kemerdekaan, Insinyur Soekarno pun juga konsultasinya dengan Habib Ali Kuitang di Jakarta. Wahai generasi pejuang harapan bangsa, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Saat ini kita memerlukan kesyukuran yang dibuktikan dalam amal-amal kita yang membenarkan bahwa kita ini sebagai orang yang merdeka dan melanjutkan amanah-amanah kemerdekaan itu. Lihatlah apa yang para pendiri bangsa sampaikan di alinea ketiga pembukaan UUD 45 itu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sekali lagi, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemerdekaan itu kita dapatkan. Kaum muslimin bangsa Indonesia menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengingat kemerdekaan. Oleh karena itu, hari ini yang harus kita laksanakan dalam rangka mensyukuri kemerdekaan itu adalah semakin mentaati Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam khususnya harus sungguh-sungguh menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana firman-Nya, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adzima." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, sesungguh-sungguhnya kebahagiaan, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan dunia dan akhirat. Termasuk mengenakan pakaian muslimah, mengenakan jilbab. Pada saat Sangsaka Merah Putih dikibarkan pertama kali 17 Agustus 1945. Terlihat dalam foto yang sudah
tidak diragukan lagi seorang muslimah mengenakan jilbab. Artinya apa? Jilbab itu, pakaian muslimah itu diakui oleh negara, dilindungi oleh undang-undang, bukan hanya kewajiban dalam agama. Bagi muslimah, berjilbab itu adalah kewajiban. Berjilbab adalah bagian daripada ketaatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba pula kita tengok Batang Tubuh UUD 45 pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan untuk beribadat sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya itu. Sekali lagi, untuk beribadat sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya itu. Ini adalah penghargaan yang luar biasa. Ini adalah pengakuan yang jelas bangsa Indonesia, kaum muslimin yang mayoritas terfasilitasi bahkan pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadahnya. Sekali lagi, tidak boleh atau sangat mengkhianati jiwa-jiwa Pancasilais ketika pengibaran sangsaka merah putih yang sejak 79 tahun yang lalu tidak bermasalah, kalau hari ini dipermasalahkan. Begitulah cara kita untuk mensyukuri kemerdekaan dengan ketaatan yang semakin dikuatkan. Pun juga demikian, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita menjadi warga negara yang baik, yang taat hukum, taat aturan, dan tidak melakukan kecurangan, korupsi, dan seterusnya. Wahai generasi pejuang harapan bangsa, yang berikutnya kami ingin mengingatkan tentang visi, misi ke depan. Kalau kita melihat, kalau kita merenungi pembukaan UUD 45, baik alinea ke-1 maupun alinea ke-4, kita selalu diingatkan untuk berinisiasi, untuk terlibat dalam perdamaian dunia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia, kita semua harus memiliki visi dunia. Bahkan sebagai seorang muslim, kita harus memiliki visi dunia dan akhirat. Kebahagiaan, kemerdekaan kita ini bukan hanya kemerdekaan di dunia, tetapi kemerdekaan yang melahirkan kebahagiaan kita sampai di akhirat. Apa itu makna dan hakikat kemerdekaan? Kemerdekaan adalah terbebasnya seseorang maupun suatu bangsa dari penjajahan, daripada penindasan, daripada ketergantungan kepada manusia, kepada makhluk, melainkan dia hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang merdeka, itu adalah bangsa yang merdeka. Kita merdeka berjilbab, kita merdeka menjalankan syariat, dan itu adalah perlindungan daripada undang-undang dasar kita. Wahai para pejuang generasi penerus harapan bangsa, dalam kacamata Islam, berkali-kali sejak sejarah atau sirah Rasulullah pun kita selalu diajari dengan visi yang global, visi dunia. Ketahuilah, ketika perintah sholat itu disyariatkan kepada baginda Rasulullah, maka Rasulullah berkiblat ke Masjidil Aqsa. Itu artinya orang Islam harus memiliki pandangan melintasi berbagai wilayah kenegaraan. Karena persaudaraan Islam ditegakkan atas dasar keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang itu kecuali dia itu mencintai saudaranya, termasuk saudara-saudara kita di Palestina di sana, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau dalam diri kita bangsa Indonesia tidak ada cinta kepada Palestina, maka kita mengkhianati para pendiri bangsa itu sendiri dan bahkan mengkhianati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam suatu kesempatan pun pernah bersabda, la tusaddu rihalu ila salah sati masajid, Masjidil Hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Janganlah kalian itu melakukan sebuah perjalanan yang diupayakan dengan ikhtiar sungguh-sungguh dengan segala cinta, harapan, dan niat kecuali ketiga masjid. Masjidil Hada yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Tiga masjid ini adalah tiga kesatuan. Bayangkan, kita pun juga diiming-imingi, diberikan pengharapan dengan pahala yang luar biasa, 100.000 kali lipat lebih
ketika kita sholat atau beribadah di Masjidil Haram 1000 kali di Masjid Nabawi, dan tetap disebutkan Masjidil Aqsa 500 kali. Artinya apa? 3 masjid ini adalah tidak bisa dipisahkan dalam pangkuan Islam. Artinya apa? Lebih jauh lagi, bahwa umat Islam harus memiliki visi dunia, visi menjaga, visi mengetahui, visi peduli. Dan kalau dalam itu penguasaan penjajah, maka kita harus memiliki visi membebaskan seluruh masjid itu untuk tetap dalam pangkuan kaum muslimin. Wahai generasi para pejuang harapan bangsa, sekali lagi kita harus memiliki visi dunia dan visi bahkan dunia akhirat. Bagaimana dunia ini menjadi jalan kita keselamatan bagi akhirat kita. Maka tidak ada lain kecuali kemerdekaan ini diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, diisi dengan amal-amal soleh, diisi dengan kepedulian-kepedulian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum turhamun." Kita masuk surga bukan karena bagusnya, banyaknya amal kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala diantaranya akan diberikan kepada orang yang selalu merasa bersaudara, selalu peduli kepada saudaranya, kepada orang seakidahnya, seimannya. Maka saat ini, saatnya bangsa Indonesia, saatnya generasi muda dibanggakan oleh para pendiri bangsa dan dibanggakan oleh Rasulullah dengan menjalankan Al-Quran, dengan menjalankan hadis, pesan-pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, dan tetap kita menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional. Kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Pembacaan doa.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih, anugerahilah kami kehidupan yang penuh dengan ketakwaan. Ya Allah yang Maha Pemurah, anugerahilah kami ilmu yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Serta jadikanlah kami anak yang soleh, yang berbakti kepadamu dan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah kami generasi muda, pembawa bunga dan buah yang bermanfaat untuk dipersembahkan kepada nusa, bangsa, serta agama. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, orang tua kami, dan bapak guru dan ibu guru kami yang telah mendidik dan membimbing kami ke jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Tahu, perkenankanlah doa kami, karena kami tahu Engkau Maha Pendengar, Maha Pengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan diterima. Bubarkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Seluruh barisan dibubarkan. Untuk seluruhnya, tanpa perombakan umum, bubar barisan, jalan. فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا.